diberi Tuhan taufik hidayah yang lebih besar sehingga inya rajin beribadah. Ada nang saekung kada diberi Tuhan itu taufik hidayah sehingga inya kada kawa beribadah. Kenapa Tuhan memberi kayak itu? Saekung beri, saekung kada. Nah, Tuhan tuh mengetahui nang diberi Tuhan taufik hidayahnya, dianggap Tuhan bisa mensyukuri nikmat itu. Buktinya dia rajin mencari nikmat itu. Buktinya dia habis-habisan memperjuangkan nikmat taufik hidayah itu. Mereka rela kehilangan apapun asal kada kehilangan ibadah mereka. Nah, itu sebabnya mereka diberi Allah taufik dan hidayah. Ada yang saya kunglinya kada hendak lawan taufik dan hidayah itu. Lalu kada diberi Tuhan nikmat yang agung itu. Pokoknya Allah memberikan nikmat agama kepada orang yang diketahui Allah bisa mensyukurinya. Lain lawan nikmat dunia. Nah, kalau nikmat dunia Allah mahambur, siapa kan dapat? Nikmat kekayaan itu Allah kada memperdulikan, baik nang syukur, baik nang kufur, semua dapat. Kalau nikmat agama, Tuhan kada sembarangan memberi kecuali kepada orang yang dianggap Tuhan bisa mensyukuri nikmat agama itu. Sedangkan orang-orang yang terhalang dari nikmat agama adalah lantaran kekurangan mereka dalam memperhatikan dan mengagungkan hak nikmat agama di samping takdir dari Allah. Jadi artinya orang-orang nang kada beilmu, orang-orang nang kada pa ibadah, memang mereka dasarnya sudah kada mementingkan itu. Orang-orang nang kada pa ibadah itu memang hatinya sudah kada menganggap penting ibadah. Jika hatinya menganggap penting ibadah, diberi Tuhan ibadah. Orang-orang nang kada inting ilmu, diberi Tuhan ilmu. Nah, bila hati kita ini merimihkan ilmu, merimihkan ibadah, Allah tahu gitu Tuhan yang mau diberi ilmu, diberi ibadahnya dirimihkannya juga, nah kada diberi Allah. Nah, jadi kalau kita hendak dapat ibadah nang banyak dari Allah, hendak dapat ilmu nang banyak dari Allah, pentingkan keduanya di dalam hati kita nih. Pentingkan ilmu itu penting, pentingkan ibadah itu. Allah akan menyusul dengan memberikan taufik hidayah, memberikan nikmat-nikmat agama kepada kita. Nah, jadi selama kita dalam hati ini kada mengagungkan ibadah, kada mengagungkan ilmu, Allah kada memberi. Tanda mengagungkan itu apa? Mencari. Nah, ini kasih itu kamari mencari supaya kau beribadah. Ini kasih itu kamari mencari supaya dapat ilmu. Nah, Tuhan tahu, oh ini orangnya Tuhan sungguh-sungguh diberi Tuhan inya ibadah, diberi Tuhan dia ilmu. Jika ada kawa guring dapat ilmu, kada kawa santai dapat ibadah, kada kawa. Tuhan tahu, oh ini hatinya nangka ini, orang ini pikirannya oh yang urusan kada ada ibadah. Allah kada memberi itu. Nah, lain kalau orang berharta, orang harta guring aja, bacari kada timbul sugih banyak nih tuh. Nya bacari kada, apa kada, gawiannya maksiat timbul harta, muka belakang atas bawah turunan lawaninya, itu banyak terjadi. Nah, karena Allah menganggap harta itu bukan satu nikmat yang agung. Harta itu nikmat yang diberikan Allah kepada kekasihnya, kepada musuhnya, kepada hewan, kepada segala macam. Kalau hendak nikmat agama, hendak nikmat ibadah, itu mesti dari hati kita dahulu. Agungkan nikmat itu. Niscaya Allah akan memberi. Mun kita ini basic anak buah. Anak buah ini pembarang, ini kadang menghargai lawan kendaraan. Ini pembarang lawan kendaraan. Malah kita menunjuk kendaraan duanya kada wani menunjuk kita. Orang ini bisa sepeda, kada bisa. Nah, sepeda pakai kada mau.
Tapi kalau orang ini sudah ahlinya bersapida, pintar merawat sapida, diberi tuan sapida. Nah, jadi pimpinannya pakai sapida ini. Si jentaho ini orang syukur dengan sapida ini, bisa memperhatikan sapida itu, kendaraan itu. Nah, sama nikmat agama pun demikian. Bila mana kita mengagungkan nikmat agama, kita bersungguh-sungguh memperhatikan nikmat agama, Allah akan memberikan nikmat itu kepada kita. Sedangkan orang-orang yang terhalang dari nikmat agama adalah lantaran kurangnya mereka dalam memperhatikan dan mengagungkan hak nikmat agama, di samping takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga situ andai kata